wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo, berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran Kukar Pintar bersama saya Eni Fajriani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 dengan materi penguatan ekonomi kemaritiman dan agrikultur. Buku yang kita pakai adalah buku IPS kelas 8 terbitan Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Kalian mampu menganalisis model penguatan ekonomi kemaritiman. 2. Kalian mampu menganalisis model penguatan agrikultur. Bagaimana masyarakat Kutai Kartanegara memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sungai utama? Pertanyaan ini nantinya kalian jawab dan kalian serahkan pada guru kalian di sekolah masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi inti. Yang pertama kita berbicara masalah ekonomi kemaritiman. Apa itu kemaritiman? Kemaritiman adalah berbagai kegiatan perekonomian meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Kemudian kita masuk pada ekonomi kelautan. Apa itu ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan adalah kegiatan yang berada di kawasan pesisir, laut, serta daratan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan jasa yang berada di lingkungan laut untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, contoh dari perindustrian dalam perekonomi kemaritiman ada 5 contoh. Yang pertama adalah industri dalam perkapalan. Kemudian yang kedua, industri perikanan dan bioteknologi. 3. Industri transportasi laut. 4. Industri pertambangan dan energi. Serta 5. Jasa perdagangan laut. Nah, menurut KPLI tahun 2009 mengklasifikasikan industri bidang kelautan. Ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah dalam bidang perikanan, seperti sumber daya ikan, laut atau sumber daya air tawar, jasa penangkapan ikan di perairan laut, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasinya adalah pertambangan dan penggalian. Nah, pertambangan dan penggalian ini contohnya seperti ekstraksi garam, pertambangan minyak bumi, penggalian batu, pasir, dan lain-lain. Dan yang ketiga di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini masyarakat maupun pemerintah kemudian melakukan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak SMK atau perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta yang bergerak dalam bidang kelautan. Kemudian yang keempat yaitu industri pengolahan. Industri pengolahan ini contohnya seperti makanan, pengolahan air mineral, pengolahan perhiasan, dan lain-lain. Dan yang kelima klasifikasinya adalah perdagangan besar maupun yang kecil. Perdagangan besar contohnya ekspor atau impor hasil laut dan lain sebagainya, serta pedagang-pedagang eceran yang menjual di pasar-pasar. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat
adalah menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas materi tentang ekonomi agrikultur. Apa itu ekonomi agrikultur? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan, dan bisa juga memanfaatkan mikroorganisme dan bioenzim. Baiklah, kita bahas tentang apa sih faktor yang mendukung ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia. Ada 4 faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. 1. Lahan pertanian. 2. Keanekaragaman hayati. 3. Tenaga kerja. Dan 4. Pasar. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau, serta curah hujan cukup tinggi merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12% dari spesies mamalia, 16% dari reptil dan amfibi, serta 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Nah, saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Sayangnya persebaran belum merata dengan persebaran lahan, sehingga ada daerah yang berlebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Nah, bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Oleh karena itu, bahan pangan hasil olahan tersebut harus terus dikembangkan guna memaksimalkan potensi pasar. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tentang apa sih tadi faktor dari agrikultur, nah sekarang kita bicara tentang apa saja hambatan pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Ada 9 hambatan mengenai pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal yang terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi oleh musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar itu rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Kemudian yang ke-8, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Kemudian yang ke-9 adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi para petani. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, baiklah kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Amatilah gambar berikut. Dari gambar tersebut, kalian diskusikan dengan teman satu kelompok mengenai pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, kemudian tuliskan hasil diskusimu pada lembar kerja yang sudah disediakan seperti di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang pada gambar tersebut? Yang kedua, menurut kalian apakah kegiatan mereka termasuk dalam ekonomi kemaritiman? Berikan penjelasan berikut alasannya. Kemudian yang ketiga,
Setelah kalian menjawab pertanyaan nomor 2, kalian diskusikan dengan teman kalian apa saja yang dimaksud dengan ekonomi kemaritiman, serta identifikasi beberapa aktivitas yang digolongkan dalam ekonomi kemaritiman. Selanjutnya, kita masuk pada lembar kerja peserta didik yang kedua. Untuk lembar kerja yang kedua, coba perhatikan dan baca tayangan berikut. Kemudian, kalian jawab pertanyaan ini. 1. Carilah informasi di perpustakaan, di sekolah atau media massa, koran, majalah mengenai potensi agrikultur yang ada di Indonesia. 2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam pembangunan sektor agrikultur di Indonesia? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi? Kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu dan presentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat pada penugasan berikut ini. Nah, penugasan berikut ini adalah bentuk kelompok terdiri 3 atau 4 orang. Kemudian kalian melakukan pengamatan terhadap kondisi sektor pertanian di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, buatlah laporan dari hasil pengamatan tersebut pada lembar kerja yang telah tersedia, seperti lembar kerja berikut ini. Dan jawablah pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa luas lahan pertanian yang kalian sudah amati? Kemudian, bagaimana kondisi lahan pertanian tersebut? Yang ketiga, tanaman yang ditanam di lahan pertanian tersebut apa saja? Dan jumlah yang diperoleh dari lahan pertanian setiap tahunnya. Kemudian, apakah pendapatan dari sektor pertanian tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup petani tersebut? Sebelum kita akhiri materi hari ini, baiklah kita sama-sama merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Apa sajakah yang kita peroleh dari belajar hari ini? Kemudian, apa sajakah yang masih membingungkan kalian? Serta bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Anak-anakku sekalian, pelajarilah pendistribusian kembali atau retribusi pendapatan nasional di buku yang ada di perpustakaan atau di media lainnya sebagai materi pembelajaran pertemuan berikutnya. Apakah kalian mengetahui sekitar 75% dari total wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah perairan dan lautan. Nah, wilayah Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang sangat penting yang perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia merupakan negara kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Dan Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar.